Perkenalkan, saya Azhara Bibati dengan NPM akhir 4131. Chapter pertama, Dasar-dasar e-commerce. E-commerce adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk atau barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan komputer. Adapun kategori e-commerce, yang pertama, business to customer. Hal ini adalah model e-commerce yang paling umum. Transaksi terjadi antara bisnis atau toko online perusahaan dengan konsumen individu. Contohnya, membeli baju di Shopee atau memesan makanan di GoFood. Yang kedua, customer to customer. Dalam model ini, konsumen menjual produk atau jasa langsung ke konsumen lain, biasanya melalui platform marketplace. Contohnya, menjual barang bekas di OLX. Yang ketiga, business to business. Ini adalah transaksi yang terjadi antara satu bisnis dengan bisnis lainnya. Produk atau jasa yang diperdagangkan biasanya dalam jumlah besar dan bersifat khusus. Contohnya adalah perusahaan membeli bahan baku dari supplier lain secara online. Proses penting e-commerce adalah kontrol akses dan keamanan. Proses e-commerce perlu membangun kepercayaan dan mengamankan akses antara pihak-pihak dalam transaksi dengan mengautentikasi pengguna, mengontrol akses, dan menegakkan keamanan. Yang kedua, profiling dan personalisasi. Profil ini dikembangkan melalui pendaftaran, cookie, pelacakan situs, dan umpan balik yang digunakan untuk memberikan tampilan konten, rekomendasi produk, dan iklan yang dipersonalisasi. Yang ketiga, manajemen pencarian. Proses pencarian yang efisien di situs e-commerce membantu pelanggan menemukan produk atau layanan yang ingin mereka evaluasi atau beli. Perangkat lunak e-commerce dapat menyertakan mesin pencari situs web. Yang keempat, isi pengelolaan. Content management berfokus pada pengaturan, penyimpanan, dan penyediaan informasi digital yang relevan untuk mendukung kebutuhan bisnis dan pengguna. Yang kelima, konten dan katalog pengelolaan. Perangkat lunak manajemen konten membantu perusahaan e-commerce membuat, memperbarui, dan menyampaikan konten multimedia di situs web termasuk katalog produk. Yang ketujuh, alur kerja pengelolaan. Perangkat lunak manajer harus kerja dalam e-commerce membantu mengotomatisasi dan mengelola proses bisnis dengan model alur kerja yang menetapkan aturan, peran, dan urutan tugas. Yang kedelapan, pemberitahuan acara. Aplikasi e-commerce menggunakan pemberitahuan kejadian untuk memberitahu pemangku kepentingan tentang perubahan status transaksi mulai dari pemesanan hingga pengiriman. Yang kesembilan, kolaborasi dan jual beli. Proses utama e-commerce mencakup kolaborasi dan layanan perdagangan yang dibutuhkan pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan untuk menyelesaikan transaksi. Proses pembayaran elektronik. Yang pertama, web payment process. Sebagian besar e-commerce di web melibatkan bisnis dan konsumen, bergantung pada pembayaran kartu kredit. Sistem e-commerce business to business bergantung pada proses pembayaran yang kompleks. Yang kedua, Electronic Funds Transfer atau EFT. EFT merupakan bentuk utama dalam industri perbankan dan retail. Sistem ini menggunakan berbagai teknologi informasi untuk menangkap dan memproses transfer uang dan kredit antara bank dan bisnis dan nasabahnya. Yang ketiga, keamanan pembayaran elektronik. Banyak perusahaan menggunakan metode keamanan SSL atau Secure Socket Layer yang telah dikembangkan yang secara otomatis dapat mengenkripsi data lewat antara browser web, pelanggan, dan server pedagang. Chapter selanjutnya adalah sistem pengambilan keputusan dalam bisnis. Sistem informasi manajemen menghasilkan produk informasi yang mendukung banyak kebutuhan pengambilan keputusan manajer dan profesional bisnis. Tingkat pengambilan keputusan manajerial yang harus didukung oleh teknologi informasi dalam organisasi yang sukses adalah manajemen strategis, biasanya dewan direksi dan komite eksekutif, komite CEO, dan eksekutif puncak mengembangkan tujuan, strategi, kebijakan, dan sasaran organisasi secara keseluruhan sebagai bagian dari proses perencanaan strategis. Selanjutnya, manajemen taktis. Semakin banyak profesional bisnis dalam tim yang
diarahkan sendiri serta manajer unit bisnis mengembangkan rencana, jadwal, dan anggaran jangka pendek dan menengah serta menentukan kebijakan, prosedur, dan sasaran bisnis untuk subunit mereka di perusahaan. Selanjutnya, manajemen operasional adalah anggota tim yang mengelola sendiri atau manajer operasi mengembangkan rencana jangka pendek seperti jadwal produksi mingguan. Selanjutnya adalah tren dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, kecepatan perkembangan TI seperti versi komputer jaringan dari software membuat pendukung keputusan tersedia bagi manajemen tingkat bawah serta bagi individu, non-manajerial, dan tim mandiri dari praktisi bisnis. Yang kedua, pertumbuhan ekstranet dan internet korporat serta internet telah mempercepat pengembangan dan penggunaan pengiriman informasi kelas eksklusif dan alat software pendukung keputusan oleh manajemen dari tingkat yang lebih rendah dan oleh individu dan tim praktisi bisnis. Selanjutnya, sistem pengambilan keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi berbasis komputer yang memberikan dukungan informasi antar manajer dan profesional bisnis selama proses pengambilan keputusan. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Sistem pendukung pengambilan keputusan merupakan sistem didesain untuk membantu manajemen memecahkan masalah tertentu. Sistem informasi manajemen merupakan sistem yang dikembangkan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Terdapat 4 pelaporan. Yang pertama, laporan terjadwal berkala. Bentuk tradisional penyediaan informasi kepada manajer ini menggunakan format yang telah ditentukan sebelumnya yang dirancang untuk menyediakan informasi kepada manajer secara berkala. Yang kedua, laporan pengecualian. Dalam beberapa kasus, laporan hanya dibuat saat kondisi pengecualian terjadi. Dalam kasus lain, laporan dibuat secara berkala, tetapi hanya berisi informasi tentang kondisi pengecualian tersebut. Yang ketiga, permintaan laporan dan respons. Informasi tersedia kapanpun manajer memintanya. Selanjutnya, pelaporan push informasi dikirim ke stasiun kerja jaringan milik manajer. Dengan demikian, banyak perusahaan menggunakan perangkat lunak webcasting untuk menyiarkan laporan dan informasi lain secara selektif ke PC manager dan spesialis yang terhubung melalui internet perusahaan. Selanjutnya, online analytical processing merupakan memungkinkan manajer dan analisis secara interaktif memeriksa untuk memanipulasi sejumlah besar, rinci, dan konsolidasi data dari banyak perspektif. Sistem mendukung keputusan. Teknologi dalam bisnis kecerdasan buatan. Teknologi kecerdasan buatan AI digunakan dalam berbagai cara untuk meningkatkan dukungan pengambilan keputusan yang diberikan kepada manajer dan profesional bisnis di bidang perusahaan. Aplikasi kecerdasan AI yaitu jenis-jenis AI. Yang pertama, sistem pakar IS adalah sistem informasi berbasis pengetahuan yang menggunakan pengetahuannya tentang area aplikasi yang spesifik dan kompleks untuk bertindak sebagai konsultan ahli bagi pengguna akhir. Sistem pakar memberikan jawaban atas pertanyaan dalam area masalah yang sangat spesifik dengan membuat kesimpulan seperti manusia tentang pengetahuan yang terkandung dalam basis pengetahuan khusus. Komponen ES meliputi penalaran berbasis kasus, pengetahuan berbasis kerangka, pengetahuan berbasis objek, pengetahuan berbasis aturan. Manfaat sistem pakar, yaitu sistem pakar menangkap keahlian seorang pakar atau sekelompok pakar dalam sistem informasi berbasis komputer. Sistem pakar juga membantu melestarikan dan mereproduksi pengetahuan para pakar. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk melestarikan keahlian seorang pakar sebelum ia meninggalkan organisasi. Keahlian ini kemudian dapat dibagikan dengan mereproduksi perangkat lunak dan basis pengetahuan sistem pakar. Keterbatasan sistem pakar. Sistem pakar juga mungkin sulit dan mahal untuk dikembangkan dan dipelihara. Biaya teknisi pengetahuan, waktu pakar yang hilang, serta sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak mungkin terlalu tinggi untuk mengimbangi manfaat yang diharapkan dari beberapa aplikasi. Kategori sistem pakar meliputi manajemen keputusan, diagnostik atau pemecahan masalah, desain atau konfigurasi, pemilihan atau klasifikasi, pemantauan atau kontrol proses.
Adapun kriteria kesesuaian sistem pakar meliputi domain, keahlian, kompleksitas, struktur, ketersediaan. Sistem logika fusi. Logika fusi adalah metode penalaran yang menyerupai penalaran manusia, memungkinkan perkiraan dan kesimpulan atau fusi logik dan data yang tidak lengkap atau ambigu atau data kabur, bukan mengandalkan hanya pada data biner. Algoritma genetika. Perangkat lunak algoritma magnetika menggunakan survival of the fittest atau mengacak dan fungsi matematika lainnya untuk simulasikan proses evolusi yang dapat menghasilkan solusi semakin lebih baik untuk masalah. Virtual reality atau VR adalah realitas simulasi komputer. Virtual reality adalah daerah yang berkembang pesat dari kecerdasan buatan yang memiliki asal-usul dalam upaya untuk membangun lebih alami dan realistis. Chapter selanjutnya adalah tantangan keamanan dan etika. Bagian 1, keamanan, etika, dan sosial tantangan teknologi informasi. Prinsip etika teknologi meliputi proporsionalitas. Manfaat yang diperoleh dari teknologi harus lebih besar daripada kerugian atau risikonya. Selain itu, tidak boleh ada alternatif yang memberikan manfaat yang sama atau sebanding dengan kerugian atau risiko yang lebih kecil. Yang kedua, persetujuan yang diinformasikan. Pihak yang terkena dampak teknologi harus memahami dan menerima risikonya. Yang ketiga, keadilan. Manfaat dan beban teknologi harus didistribusikan secara adil. Mereka yang diuntungkan harus menanggung risiko yang wajar, dan mereka yang tidak diuntungkan tidak boleh mengalami peningkatan risiko yang signifikan. Yang keempat, risiko yang diminimalkan. Meskipun dinilai dapat diterima oleh 3 pedoman lainnya, teknologi harus diterapkan untuk menghindari semua risiko yang tidak perlu. Selanjutnya adalah kejahatan komputer. Yang pertama, penggunaan, akses, modifikasi, dan penghancuran perangkat keras, perangkat lunak, data, atau sumber daya jaringan yang tidak sah. Yang kedua, pelepasan informasi yang tidak sah. Yang ketiga, penyalinan perangkat lunak yang tidak sah. Yang keempat, penolakan akses pengguna akhir ke perangkat keras, perangkat lunak, data, atau sumber daya jaringan miliknya sendiri. Yang kelima, penggunaan atau persekongkolan untuk menggunakan sumber daya komputer atau jaringan untuk memperoleh informasi atau harta benda berwujud secara ilegal. Selanjutnya adalah tantangan yang muncul dari penggunaan teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama, tantangan pekerjaan. Dampak teknologi informasi terhadap ketenagakerjaan merupakan masalah etika utama yang sering langsung terkait dengan penggunaan komputer untuk mencapai otomatisasi aktivitas kerja. Yang kedua, pemantauan komputer. Komputer digunakan untuk memantau produktivitas dan perilaku jutaan karyawan saat mereka sedang bekerja. Yang ketiga, tantangan dalam tantangan. Kondisi kerja. Teknologi informasi telah menghilangkan tugas-tugas yang monoton di kantor dan pabrik yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia. Yang keempat, tantangan individualitas. Sistem berbasis komputer dikritik sebagai sistem impersonal yang merendahkan martabat manusia dan menghilangkan nilai-nilai pribadi dalam aktivitas yang telah dikomputerisasi. Karena sistem tersebut menghilangkan hubungan antar manusia yang ada dalam sistem non-komputer. Selanjutnya adalah ergonomi. Tujuan ergonomi adalah untuk merancang lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi orang untuk bekerja, sehingga meningkatkan moral dan produktivitas karyawan. Bagian 2 adalah manajemen keamanan teknologi informasi. Teknologi informasi manajemen keamanan yang efektif dan meminimalkan kesalahan, penipuan, dan kerugian dalam sistem informasi yang menghubungkan perusahaan masa kini dengan pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya. Contoh tindakan keamanan penting yang merupakan bagian dari manajemen keamanan sistem informasi adalah pertahanan keamanan, meliputi 1. Enskripsi. Enskripsi melibatkan penggunaan algoritma matematika khusus atau kunci untuk mengubah data digital menjadi kode acak sebelum dikirimkan dan kemudian mendekode data tersebut saat diterima.
Yang kedua, kode keamanan. Sistem kata sandi bertingkat digunakan untuk manajemen keamanan. Yang ketiga, file cadangan. File juga dapat dilindungi oleh tindakan penyimpanan file yang melibatkan penyimpanan salinan file dari periode sebelumnya. Yang keempat, monitor keamanan. Monitor keamanan sistem adalah program yang memantau penggunaan sistem dan jaringan komputer yang melindungi dari penggunaan yang tidak sah, penipuan, dan penghancuran. Yang kelima, keamanan biometrik. Keamanan biometrik merupakan langkah-langkah keamanan yang disediakan oleh perangkat komputer yang mengukur ciri fisik, membuat setiap individu menjadi unik. Selanjutnya adalah kontrol dan audit sistem. Kontrol sistem informasi adalah metode dan perangkat yang berupaya memastikan keakuratan, validitas, dan kepatuhan aktivitas sistem informasi. Kontrol sistem informasi harus dikembangkan untuk memastikan entry data, teknik pemrosesan, metode penyimpanan, dan keluaran informasi yang tepat. Selanjutnya, audit keamanan teknologi informasi. Manajemen keamanan teknologi informasi harus diperiksa atau diaudit secara berkala oleh staf audit internal perusahaan atau auditor eksternal dari firma akuntansi profesional. Tujuan penting lain dari audit sistem bisnis adalah menguji integritas jejak audit aplikasi. Jejak audit dapat didefinisikan sebagai keberadaan dokumentasi yang memungkinkan transaksi dilacak melalui semua tahapan pemrosesan informasinya. Chapter selanjutnya adalah perusahaan dan manajemen global teknologi informasi. Pentingnya teknologi informasi. Pengelolaan informasi teknologi bisnis dan teknologi informasi. Pendekatan manajerial teknologi informasi meliputi yang pertama, pengembangan dan implementasi strategi bisnis, yaitu menyelaraskan teknologi informasi dengan tujuan bisnis strategis melalui perencanaan dan evaluasi proyek teknologi informasi. Yang kedua, pengembangan dan implementasi aplikasi baru, yaitu mengelola proses pengembangan sistem informasi dan memanfaatkan teknologi baru secara strategis. Yang ketiga, organisasi dan infrastruktur teknologi informasi, yaitu mengelola infrastruktur TI atau perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan koordinasi tim profesional teknologi informasi. Selanjutnya, arsitektur teknologi informasi. Yang pertama, pembangunan strategi TI adalah strategi mendukung visi bisnis seperti menciptakan sistem e-bisnis yang inovatif. Yang kedua, manajemen sumber daya TI adalah merencanakan pengelolaan atau outscoring sumber daya TI seperti personel, perangkat keras, dan jaringan. Yang ketiga, arsitektur teknologi TI adalah menentukan pilihan strategis untuk mendukung inisiatif bisnis. Mengelola fungsi TI meliputi pergeseran dalam manajemen TI. Perusahaan kini beralih menuju resentralisasi untuk meningkatkan efisiensi dan kontrol. Faktor yang mendorong sentralisasi sendiri adalah: 1. Ledakan internet yang menghubungkan semua jaringan perusahaan. Yang kedua, ketergantungan pada aplikasi internet yang penting bagi operasional bisnis. Yang ketiga, biaya pemeliharaan PC yang tinggi dalam jaringan tersebut. Mengorganisasikan TI. Awal sentralisasi yaitu fokus pada perangkat keras, perangkat lunak berbasis data, dan tenaga ahli terpusat di tingkat perusahaan. Yang kedua, desentralisasi. Kemunculan komputer mini dan mikro mendorong ke pencapaian pusat informasi di berbagai departemen untuk mendukung komputasi pengguna akhir. Selanjutnya adalah manajemen operasi sistem informasi, yaitu mengelola perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan personel di pusat data perusahaan. Aktivitas utamanya adalah operasi sistem komputer, manajemen jaringan, pengendalian produksi, dan dukungan produksi. Sebagian besar aktivitas diotomatisasi menggunakan perangkat lunak untuk memantau dan mengoptimalkan kinerja sistem, memberikan data untuk perencanaan kapasitas dan evaluasi kinerja, mengelola biaya operasional berdasarkan penggunaan sumber daya oleh unit bisnis. Perencanaan staf teknologi informasi, yaitu fokus pada perekrutan, pelatihan, dan mempertahankan personel teknologi informasi yang berkualitas. Manajer harus merancang jalur karir, menetapkan tingkat gaji, dan memberikan penghargaan untuk kinerja terbaik. Selanjutnya, Chief Information Officer atau CEO bertanggung jawab atas
penyelarasan TI dengan strategi bisnis. Memimpin perencanaan strategis TI bukan mengelola operasional harian. Manajemen teknologi. Teknologi seperti internet, intranet, e-commerce, dan perangkat lunak perusahaan harus dikelola sebagai platform terpadu. Chief Technology Officer atau CTO bertanggung jawab atas perencanaan dan implementasi teknologi informasi di perusahaan, mengelola penggunaan layanan, yaitu menciptakan layanan pengguna untuk mendukung kebutuhan penggunaan akhir seperti grup pusat informasi atau meja buatan. Spesialis IS membantu dengan pemecah masalah, pengembangan aplikasi, dan edukasi penggunaan akhir. Kebijakan akuisisi perangkat keras dan perangkat lunak harus sesuai dengan standar perusahaan. Selanjutnya, outscoring dan offshoring. Outscoring, yaitu memindahkan fungsi IS atau TI ke penyedia layanan eksternal. Alasan utama dilakukannya outscoring adalah yang pertama, mengurangi biaya operasional, yang kedua, berfokus pada kompetensi inti perusahaan, yang ketiga, mengakses kemampuan kelas dunia, yang keempat, menggunakan sumber daya internal untuk tujuan lain, yang kelima, berbagi risiko operasional. Bidang TI yang paling sering di outscoring adalah pengembangan aplikasi, administrasi jaringan, layanan datascope, dan dukungan pengguna akhir. Faktor keberhasilan outscoring meliputi memahami tujuan perusahaan, memilih vendor yang tepat, menyusun kontrak yang baik, mendapatkan dukungan dari eksekutif senior, komunikasi terbuka, dan perhatian pada masalah personalia. Adapun kegagalan dalam pengelolaan TI dan tata kelola teknologi informasi. Kegagalannya pengelolaan TI adalah yang pertama, masalah pengelolaan TI. Banyak organisasi gagal mengelola teknologi informasi secara efektif dan efisien. Contoh kegagalan itu adalah TI hanya digunakan untuk mengotomatisasikan proses tradisional, bukan untuk inovasi e-bisnis. Sistem informasi lambat, sering downtime, atau proyek pengembangan aplikasi yang dikelola buruk. Selanjutnya, tata kelola teknologi governance atau ITG. Definisi dan pentingnya ITG. ITG adalah bagian dari tata kelola perusahaan yang berfokus pada pengelolaan risiko, kinerja, dan nilai teknologi informasi. Tujuannya adalah memastikan teknologi informasi memberikan nilai bisnis maksimum dan mengurangi risiko terkait, mendorong keterlibatan dewan direksi dan semua pemangku kepentingan dalam keputusan strategis teknologi informasi. Kerangka ITG meliputi COBIT atau Control Objectivities for Information and Related Technology. COBIT adalah kerangka kerja praktik terbaik untuk tata kelola TI, memberikan panduan untuk memaksimalkan manfaat teknologi informasi. 4 domain utama COBIT yaitu perencanaan dan organisasi, akuisisi dan implementasi, pengiriman dan dukungan, dan pemantauan. Adapun manfaat COBIT bagi manajer adalah mendukung keputusan strategis teknologi informasi, investasi, dan pemantauan kinerja. Bagi pengguna TI adalah menjamin kontrol, keamanan, dan tata kelola proses teknologi informasi. Sedangkan bagi auditor adalah membantu mengidentifikasi dan memperkuat kontrol teknologi dalam audit. Tantangan dalam pengelolaan teknologi global. Yang pertama adalah tantangan politik. Regulasi transfer data lintas batas, pembatasan impor, perangkat keras dan perangkat lunak, serta undang-undang konten lokal. Perjanjian perdagangan timbal balik memaksa perusahaan membelanjakan sebagian pendapatan di negara tertentu. Yang kedua, tantangan geoekonomi, jarak fisik, perbedaan zona waktu, layanan telekomunikasi berkualitas buruk, dan keterbatasan tenaga kerja di beberapa negara. Perbedaan biaya hidup dan biaya tenaga kerja juga mempengaruhi operasional teknologi informasi global. Yang ketiga, tantangan kultural, yaitu perbedaan bahasa, adat istiadat, gaya kerja, dan hubungan bisnis. Manajer global yang perlu memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya lokal. Adapun strategi bisnis atau teknologi informasi global. Yang pertama, pendekatan internasional meliputi operasi otonom, fokus wilayah, dan integrasi vertikal. Yang kedua, pendekatan global meliputi sumber daya global, integrasi horizontal, dan pengurangan duplikasi operasi. Yang ketiga, pendekatan tradisional meliputi operasi virtual, manufaktur transparan, rantai pasokan global, dan kolaborasi lintas wilayah berbasis TI.
penggerak bisnis TI global, yaitu pelanggan global. TI mendukung layanan cepat bagi pelanggan internasional. Produk global adalah TI membantu pemasaran dan kontrol kualitas produk di seluruh dunia. Operasi global, yaitu TI memungkinkan fleksibilitas geografis dalam produksi. Sumber daya global, TI melacak dan mengelola sumber daya bersama antar anak perusahaan. Kolaborasi global, yaitu TI mendukung pengelolaan pengetahuan dan kolaborasi antara karyawan global. Platform TI global meliputi mengelola perangkat keras, perangkat lunak, data, dan jaringan untuk mendukung operasional bisnis global. Masalah utamanya adalah regulasi aliran data lintas batas yang dianggap melanggar kedaulatan atau hukum lokal. Perbedaan kompatibilitas perangkat keras dan perangkat lunak antar negara. Pengembangan sistem global. Masalah utamanya adalah standarisasi definisi data global, pengelolaan platform teknologi yang berbeda, dan dampak implementasi sistem terhadap operasional global. Adapun strategi pengembangannya, yaitu mengadopsi aplikasi kantor pusat sebagai standar global, membentuk tim pengembangan multinasional untuk memenuhi kebutuhan lokal dan global. Yang ketiga, pengembangan paralel, yaitu membagi tugas ke anak perusahaan berdasarkan keahlian. Yang keempat, pusat keunggulan, menugaskan pengembangan sistem pada anak perusahaan dengan kompetensi khusus. Yang kelima, outscoring ke perusahaan pengembangan global untuk efisiensi. Selanjutnya adalah studi kasus. Penipuan dunia maya, jenis penipuan dunia maya yang berkembang pesat, termasuk peretasan, pencurian identitas, dan penipuan keuangan. Penjahat dunia maya menggunakan teknik canggih untuk mencuri data pribadi dan finansial, seringkali melalui email atau phishing dan malware. Salah satu penjahat yang dibahas adalah Smash, seorang hacker yang terlibat dalam pembuatan spyware untuk mencuri informasi sensitif. Ada juga referensi kepada Sirtlitz, seorang peretas Rusia yang diduga terlibat dalam jaringan pengiriman ulang yang memanfaatkan orang-orang tidak bersalah untuk mengubah data kartu kredit curian menjadi barang fisik. Menurut survei FBI, kerugian tahunan akibat kejahatan komputer diperkirakan mencapai 67 miliar US dollar. Sebagai besar perusahaan melaporkan insiden keamanan menunjukkan bahwa penipuan dunia maya merupakan ancaman signifikan bagi bisnis. Penegak hukum bekerja sama dengan perusahaan teknologi dan e-commerce untuk melawan kejahatan ini. Misalnya eBay memiliki tim khusus untuk menangani penipuan, sementara Microsoft juga memiliki unit keamanan internet yang aktif. Banyak penjahat dunia maya beroperasi di negara-negara dengan undang-undang yang lemah mengenai cybercrime, seperti Rusia. Hal ini menyulitkan penegakan hukum internasional untuk menangkap mereka. Penulis menyoroti pentingnya kerjasama global dan memerangi kejahatan ini. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.